Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Pesta bola dunia menyajikan partai akhir penentuan tahta juara. Spanyol dan Argentina akan membuktikan siapa raja dunia sesungguhnya pemilik si kulit bundar. Ya, sementara itu juga pemirsa, perang sulit terhindarkan di Timur Tengah. Rudal Iran kembali menghantam kawasan usai terusik bombardir Amerika Serikat. Kami akan bahas di Kabar Petang hari ini bersama saya Nadila Saleh dan juga Andromeda Merkuri. Segera kita mulai Kabar Petang dengan informasi pertama untuk Anda. Pemirsa, pabrik sendal di Karanganyar, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Api berkobar hebat membakar gudang dan ruang produksi sendal. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit setelah kebakaran terjadi di pabrik sendal yang berada di Jalan Karanganyar, Sragen, Kecamatan Kebakramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Api menghanguskan gudang dan tempat produksi sendal yang berada berdampingan di kompleks pabrik. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Karanganyar, Sragen, Solo, dan kabupaten di sekitarnya dikerahkan ke lokasi. Titik api pertama kali muncul di area pembuatan sandal dan penyimpanan biji plastik sebagai bahan baku utama. Setelah berjibaku sekitar 3 jam, petugas airnya berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke lingkungan sekitar. Proses pendinginan pun telah dilakukan petugas pemadam kebakaran. Kapal layar motor KLM Teluk Bara yang mengangkut 8 anak kapal tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi di perairan Laut Teluk Alang, Pulau Ambon, Maluku. Ya pemirsa, ini merupakan detik-detik kapal motor KLM Teluk Bara tenggelam di perairan Teluk Alang, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu kemarin. 8 ABK yang berada di dalam kapal panik dan melompat ke laut. Setelah hanyut terbawa arus selama beberapa jam, ke-8 ABK ini diselamatkan oleh kapal turis asal Selandia Baru yang tengah melintasi jalur tersebut. Ke-8 anak buah kapal ini kemudian dijemput tim SAR gabungan yang telah menerima laporan adanya insiden kapal tenggelam di perairan Teluk Alang. KLM Teluk Bara yang tenggelam bermuatan material bangunan, kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Rakyat Ambon menuju Kabupaten Buru Selatan. No English. Pemirsa, 5 orang penumpang yang dilaporkan hilang ditemukan selamat di sekitar perairan Pulau Matalang, Kepulauan Sabalana. Saat ditemukan, para korban mengapung di laut dan bertahan hidup dengan berpegangan pada rompong milik nelayan. Kelima penumpang ditemukan KMN Sinar Matoangin 04 asal Bulukumba setelah dilaporkan hanyut di laut selama kurang lebih 4 hari. Kelima korban ditemukan selamat di sekitar perairan Pulau Matalang, Kepulauan Sabalana. Operasi pencarian terhadap korban KM Nurul Salsa masih terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh potensi SAR gabungan melalui penyisiran laut dan pemantauan area yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban berdasarkan analisis arus dan kondisi cuaca. Korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Matoangin 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana, karena akan dilaksanakan atau akan dibawa ke Pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan.
20 orang penumpang kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar berkoordinasi dengan Bupati Pangkep untuk mencari korban. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap penumpang kapal layar motor Nurul Salsa yang mengalami gangguan mesin dan tenggelam dihantam gelombang tinggi di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar pun berkoordinasi dengan Bupati Pangkep untuk bersama-sama mencari korban selamat. Sebelumnya, 5 orang penumpang KLM Nurul Salsa berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam keadaan selamat di Kepulauan Kabalana, Kabupaten Pangkep. Dari informasi para korban, ada sejumlah penumpang lain yang turut hanyut terbawa arus di perairan Kepulauan Kabalana. Ada masyarakat kami, 5 orang ditemukan di sekitar Pulau Sawalana di Kabupaten Pangkep, dan satu kelompok yang pakai gabus ini sempat bersama-sama dengan satu kelompok yang lain. Cuma karena cuaca, angin, ombak, akhirnya mereka terpisah. Tapi informasi terakhir bahwasanya satu gabus yang lain ini yang diisi oleh 6 orang itu masih dalam keadaan selamat. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Bupati Pangkep, dengan kepala desa dan kepala BPD di sekitar Pulau Sabulana. Mereka juga akan membantu mencari satu lagi kelompok yang pakai gabus ini. Sementara itu, keluarga para penumpang KLM Nurul Salsa menunggu informasi mengenai hasil pencarian di posko SAR yang didirikan kantor SAR Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruh potensi SAR telah dikerahkan tim SAR gabungan guna mempercepat proses pencarian para korban. Tim SAR gabungan menyisir ke lokasi yang diperkirakan menjadi arah hanyutnya para penumpang KM Nurul Salsa. 58 orang telah dievakuasi, sementara 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kepulauan Selayar dan Makassar, Sulawesi Selatan, Rahmat Alfian, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana jalannya proses pencarian 20 penumpang KLM Nurul Salsa terkini? Kami akan berbincang dengan Kasih Ops Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan. Selamat sore Pak Andi, kami ingin tahu bagaimana proses pencarian terkini sampai dengan sore hari ini Pak. Oke, untuk pencarian mulai dari pagi tadi, itu kita menggunakan 4 alut, yang dimana alut pertama dari KM SAR Punta Dewa milik dari kantor SAR Momere, dan KM Pacitan 102 milik dari Kendari, Basarnas Kendari, dan KRI Marlin 877 yang berada di sektor 3, dan juga saat ini sudah merapat KRI Rihiu melakukan pencarian di sektor 4. Dan pada pukul 13.00 tadi kami mendapatkan info dari KM Baria 05 Kapten Dahri yang memiliki perahu yang melakukan pencarian di Kabupaten Pangkep, yang tadi dihasil koordinasi dari Bapak Bupati dengan Bupati Selayar. Bupati Selayar berkoordinasi dengan Bupati Pangkep untuk mengarahkan yang ada di pulau tersebut. Alhamdulillah 2 orang korban diselamatkan atas nama Jasmal Lakis 24 tahun dan Nurmiati perempuan 46 tahun ditemukan terdampar di Pulau Balolo, dan selanjutnya korban akan dievakuasi ke Pelabuhan Benteng dengan menggunakan KRI Marin. Dan korban tersebut telah saat ini ditangani oleh tim medis dari KRI di kapal
dan masih menunggu konfirmasi apakah memang memungkinkan, apakah malam ini kami langsung dievakuasi ke Pelabuhan Benteng untuk rencananya seperti itu. Pak Andi, lalu bagaimana dengan nasib Dan juga 18 korban lainnya, Pak Andi? 1258 tadi. Kenapa, Pak? Bagaimana nasib 18 korban lainnya, Pak Andi? Apakah mereka juga terdampar Ya, di pulau yang terpisah atau ada yang mengapung, Pak, mengambang? Ya, untuk saat ini masih belum ada informasi dan ketiga sektor ini masih sementara disisir oleh teman-teman yang dari KRI Marlin termasuk, dan juga dari Punta Dewa dan Pacitan. Adapun yang pada pukul 14.58 tadi KN SAR Kamajaya tiba di Pelabuhan Benteng dan menyerahkan 5 korban langsung ke Bupati Selayar untuk diberikan tindakan medis selanjutnya. Oke. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 59 selamat, 1 meninggal dunia, dan 18 orang dalam pencarian. Oke, untuk 18 orang yang kasih. masih dalam proses pencarian ini, Pak, apakah akan ditambah armada khusus untuk memperluas lokasi pencarian, ataukah strategi apa yang saat ini dipersiapkan, Pak? Oke, untuk strategi yang di masalah armada, dan saat ini kita akan merencanakan setelah sholat maghrib nanti kita akan melakukan briefing ulang untuk seperti bagaimana perencanaan untuk besok. Namun kalau 2 kapal ini dari Basarnas akan tetap melakukan standby Lego Jangkar di wilayah tersebut. Dan saat ini KRI Hiu berada menuju ke Jampea untuk melakukan pengisian air tawar. Karena Hiu ini dari Palu langsung menuju ke lokasi. Dan untuk Marlin nanti kami masih sementara berkomunikasi dengan kapten yang ada di Marlin. Seperti itu. Terima kasih Kasih Ops Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan sudah bergabung di Kabar Petang. Pemirsa, wilayah Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir besar. Ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan termasuk lingkungan 4, Kelurahan Hutana Bolon dan Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka terendam. Dan pemirsa, ini merupakan detik-detik tanggul penahan banjir di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara jebol karena tak mampu menahan luapan debit air yang besar usai diguyur hujan lebat Sabtu sore. Luapan air mencapai 1 meter menerjang ratusan rumah warga di berbagai wilayah di kawasan ini. Warga pun dievakuasi petugas gabungan dari unsur BPBD, TNI, AD bersama masyarakat ke tempat yang lebih aman. Ketinggian air saat ini telah berangsur surut sejak malam tadi, namun pemerintah daerah mengimbau warga agar tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Pemirsa, rumah warga di Nagari, Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat terdampak banjir. Tingginya curah hujan di kawasan Danau Maninjau pada Sabtu petang membuat Sungai Batang Tumayo meluap. Akibatnya puluhan rumah di 3 jorong Nagari, Sungai Batang direndam banjir. Ratusan warga malam ini terpaksa mengungsi ke tempat aman karena curah hujan masih turun di kawasan ini. Luapan Sungai Batang Tumayo terjadi karena tanggul yang pernah diperbaiki pasca bencana air tahun lalu jebol. Kita
Kita beralih ke kabar lainnya, seorang menantu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat membakar rumah mertuanya hingga membakar 9 rumah lainnya. Pelaku kesal setelah dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT oleh sang mertua. Peristiwa kebakaran ini terjadi usai pelaku MSE ribut dengan mertuanya. MSE kesal lantaran sang mertua melaporkan pelaku ke polisi atas kasus KDRT terhadap istrinya. Pelaku lalu menyiram BBM ke dinding rumah dan membakarnya. Api lalu membesar dan menyambar 9 rumah warga lainnya dan 1 gudang penyimpanan barang. Salah satu warga yang rumahnya ikut terbakar merasa terpukul melihat rumahnya hangus. Kalau misalnya ada masalah pribadi, jangan sampai warga sekitar kena dampaknya juga. Diselesaikan dengan cara yang baik-baik dan kepala yang dingin. Untuk pelaku mohon dapat diproses seadil-adilnya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Harta benda kami sudah habis semua. Tidak ada yang sempat kita bawa keluar rumah. Usai peristiwa kebakaran itu, Satreskrim Polres Lubuk Linggau menangkap pelaku. Saat ditangkap, pelaku hendak melarikan diri keluar kota menggunakan kendaraan roda 2. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Arwin ZA dan Beni, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 jenazah korban kecelakaan beruntun di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara disemayamkan di rumah duka. 2 anak korban yang juga terluka parah datang ke rumah untuk melihat jasad orang tua untuk terakhir kalinya. Ketiga korban meninggal merupakan satu keluarga, yakni suami, istri, dan adik kandung. Ketiganya meninggal di lokasi kejadian. Menurut menantu korban, pada saat kejadian, korban bersama keluarga hendak menuju Bandara Kuala Namu untuk mengantar anaknya berangkat kuliah ke Provinsi Jambi. Namun mobil yang dikendarai korban ikut tertabrak dalam kecelakaan maut di Sibolangit, Deli Serdang. 2 anak korban yang juga terluka parah datang ke rumah duka. Dengan menggunakan ambulan, anak korban memaksakan diri pulang untuk melihat jenazah kedua orang tuanya yang terakhir kali. 1 orang anak korban lainnya kondisinya kritis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga meminta kepada rumah sakit agar hadir juga dalam pemakaman untuk hari Minggu besok. Kami meminta tolong kepada pihak rumah sakit agar bisa melihat orang tuanya berdua dikebumikan di desa Hotel Julu, Dusun Jumagunung. Rencananya ketiga jenazah itu akan dikebumikan di pemakaman keluarga yang tak jauh dari lokasi rumah duka. 2 anak korban yang datang selanjutnya kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Perampok bersenjata api laras panjang menyasar toko emas di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Selengkapnya usai jeda hanya di Kabar Petang. Kembali di Kabar Petang, pemirsa, perampok bersenjata api laras panjang menyasar toko emas di Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Perampokan terjadi di siang hari namun tidak ada saksi yang berani mencegahnya. Inilah pemirsa detik-detik perampokan toko emas yang terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku yang bersenjata api laras panjang langsung melempar dan meminta karyawan mengisinya dengan emas di etalase. Meski penjaga toko berteriak minta tolong, namun orang di sekitar tidak ada yang berani mendekat. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan mengusir warga yang mendekat. Cuma dapat itu doang. Sama apa tuh dia ngomong gitu, ya Allah. Pelaku lalu menjebol etalase toko dan mengambil beberapa perhiasan emas. Pelaku kabur usai beraksi. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan mengejar pelaku.
Polisi menggerebek rumah dan menangkap 2 orang residivis pencurian kendaraan bermotor. Pelaku sudah beraksi puluhan kali dan menggunakan senjata api saat menjalankan aksinya di wilayah Jakarta Selatan. Penangkapan pelaku pencurian motor ini dilakukan tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan di rumah pelaku di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penangkapan pelaku dilakukan tengah malam saat pelaku tertidur. Saat diperiksa, polisi menemukan senjata api lengkap dengan 5 butir peluru dan 1 buah sepeda motor hasil curian. Senjata tersebut digunakan pelaku dan kawanannya saat mencuri sepeda motor. Sebelum menangkap pelaku di Lampung, polisi lebih dulu menangkap rekan lainnya. 1 pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Pelaku mengaku telah 20 kali mencuri sepeda motor. Salah satu aksinya di Pesanggerahan Jakarta Selatan bahkan terekam kamera CCTV. Perkembangan, lalu pertama ditangkap pelaku dengan inisial HR. Selanjutnya kami mengidentifikasi pelaku lainnya yaitu P, wilayah Lampung Timur, tepatnya Kecamatan Jabung. Kami berhasil mengamankan tadi karena melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku. Selanjutnya untuk 1 orang pelaku lagi kami tetapkan sebagai DPO. Viral di media sosial, seorang pria menjadi korban pembegalan di wilayah Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam. Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pria tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil, Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polsek Koja. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Ketua RT setempat mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi setelah korban selesai bermain futsal di Tanah Merah. Dalam perjalanan pulang, korban dibegal dan sepeda motornya dirampas pelaku. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi untuk mengusut kasus ini. Operasi militer skala penuh Iran tidak terhindarkan jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan. Ancaman terbaru Iran ini senada dengan retorika Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan gencatan senjata dan nota kesepahaman Amerika Serikat Iran telah berakhir. Untuk membahasnya pemirsa, sudah bergabung bersama kami secara virtual pakar geopolitik Kepala Pasca Sarjana Politik Unair Surabaya, Pak Erlangga Pribadi Kusman. Selamat sore Pak Erlangga. Selamat sore Mbak Nadila. Oke. Pak Erlangga, langsung saja kita melihat ancaman dari Iran ini bukan hanya isapan jempol belaka saja, karena Iran sudah menggempur fasilitas Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dalam geopolitik Pak, istilah operasi militer skala penuh ini Anda melihat apakah akan berpeluang untuk membuka perang terbuka Pak? Ya, kalau kita lihat peluang yang kita khawatirkan terkait dengan perang terbuka itu sangat mungkin. Karena kalau kita melihat bahwa dari analisis-analisis sebelumnya, ketika kemudian kita menyaksikan bahwa Amerika Serikat sendiri ternyata tidak memiliki komitmen untuk membangun gencatan senjata dengan baik dan membangun hubungan yang lebih baik, menyelesaikan persoalan Iran ini dengan upaya untuk membawa pada perdamaian, maka kemudian yang berlangsung adalah resikonya bukan hanya pertarungan atau perang antara Iran dan Amerika Serikat, tapi juga akan eskalasinya ini akan lebih meluas sehingga menjadi perang di kawasan. Dan kalau kita lihat bahwa dalam hal ini keduanya itu sudah siap dengan kecenderungan untuk melakukan serangan berskala penuh tadi. Oke. Dengan adanya kondisi seperti ini, negara-negara di kawasan juga ikut terdampak. Bagaimana kemudian reaksi dari negara-negara ini? Posisi mereka seperti apa, Pak? Iya, posisi ini kalau kita lihat skalanya, skala serangan misalnya yang akan dilakukan oleh Iran, dan terutama misalnya negara-negara yang memiliki hubungan
terkait dengan penempatan pangkalan perang Amerika Serikat, dan kemudian di negara-negara tersebut melakukan pangkalan tersebut kemudian melakukan serangan ke Iran, maka mereka akan menghadapi ancaman serangan yang lebih keras dari Iran gitu, terkait dengan hal itu. Dan dalam konteks ini sebetulnya Iran sendiri sedang melakukan pembelaan diri dari serangan terhadap negara mereka gitu. Nah, disinilah saya melihat bahwa maksud tekanan penuh dan serangan penuh dari Iran itu adalah agar negara-negara Teluk yang kemudian teritorialnya itu diberikan izin untuk pangkalan Amerika Serikat itu untuk memikirkan ulang hal itu, sehingga kemudian bahwa di satu sisi juga bisa lebih memperkuat upaya Iran untuk mempertahankan diri. Dan dari Iran sendiri itu adalah statement agar negara-negara Teluk itu tidak bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Nah, itulah saya pikir yang sedang menjadi orientasi dari Iran sekarang ketika melakukan ancaman terhadap negara-negara yang terlibat ikut serta dalam menyerang Iran melalui pangkalan perang yang dibangun kerjasama dengan Amerika Serikat. Bagaimana kemudian analisa Anda, Pak, mengikuti reaksi dari negara-negara kawasan yang di dalamnya terdapat pangkalan militer Amerika Serikat yang sejauh ini telah diserang oleh Iran? Iya, negara-negara Teluk tadi itu kan sebetulnya bergantung pada Amerika Serikat. Artinya bahwa mereka sebelumnya itu kan mempercayai bahwa Amerika Serikat dengan kekuatannya akan melindungi pertahanan mereka dan eksistensi mereka. Tapi ketika kemudian dalam perjalanan perang yang ternyata tidak cepat gitu kan, berlangsung panjang, kemudian dari beberapa orientasi atau tujuan target-target dari Amerika Serikat sendiri tidak terpenuhi selama perang. Artinya kan bisa dikatakan secara kalkulasi politik, geopolitik, bahwa Amerika Serikat sebetulnya kalah dalam perang ini dan masih memaksakan diri. Sehingga jalan yang sebetulnya jalan rasional yang bisa diambil oleh negara-negara Teluk itu adalah tidak ikut terlibat dengan tidak lagi mengizinkan wilayahnya untuk menjadi pangkalan perang untuk menyerang Iran. Nah, langkah itu yang seharusnya diambil. Apalagi kalau kita lihat perkembangannya dari proses yang selama ini berlangsung, bahkan sebetulnya yang mengingkari berkali-kali tentang gencatan senjata dan komitmen untuk berdamai itu adalah Amerika Serikat. Nah, di sini sebetulnya problemnya itu adalah relasi Amerika Serikat dan Israel yang di dalamnya negara-negara Teluk itu ikut serta dan secara tidak langsung sebetulnya sedang mendukung Israel. Mengapa demikian? Karena sebetulnya perang atau serangan-serangan Amerika Serikat ini mereka tidak sedang membela kepentingan nasional dari Amerika Serikat sendiri. Yang menarik-narik agar Amerika Serikat terus untuk melakukan serangan terhadap Iran itu adalah Israel. Nah, disinilah saya melihat bahwa ini adalah perang yang tidak rasional dan emosional bagi Amerika Serikat yang didukung oleh negara-negara Teluk bagi kepentingan Israel. Gitu. Oke, kalau kita lihat serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat ini intens terjadi, bahkan di Jordania juga sudah terjadi, Pak. Bagaimana kemudian reaksi dari Amerika Serikat? Apakah mereka akan terpengaruh dengan adanya serangan-serangan Iran ini, Pak? Amerika Serikat, ya tentunya bahwa dalam konteks ini negara-negara Teluk itu tentu menunggu adakah perlindungan Amerika Serikat terhadap wilayah dari negara-negara Teluk. Artinya kalau kemudian tidak ada gitu, dan ternyata serangan-serangan Iran itu masih kuat dan tidak menurun, maka poin di sinilah kita akan melihat terkait dengan krisis legitimasi dari Amerika Serikat di hadapan negara-negara Teluk. Dan itulah sebetulnya yang menjadi orientasi bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Iran terkait dengan agresi-agresi terhadap negara mereka. Oke, Pak, artinya kita bisa melihat dengan kondisi yang ada saat ini, apa yang disampaikan oleh militer
Iran, retorika mengenai ancaman militer skala penuh ini bukan hanya sekedar deterrence atau sinyal perang terbuka yang akan terjadi di kawasan yang kemudian tidak terhindarkan, ataukah memang ini hanya sekedar ancaman-ancaman dari Iran saja? Kalau menurut saya ini bukan hanya ancaman isapan jempol. Ini sepertinya juga bukan ancaman dalam konteks perang-perang sebelumnya. Ini adalah ancaman kepada negara-negara Teluk untuk tidak ikut terlibat dengan Amerika Serikat gitu. Untuk melakukan penyerang melalui pemberian ruang dari pangkalan militer gitu. Dan ini kemudian ketika kemudian diminta untuk tidak terlibat kemudian. Dan ini juga melemahkan kepentingan dari Amerika Serikat sendiri. Karena sebetulnya perang ini secara objektif itu bukan perang kepentingan dari Amerika Serikat, itu bukan perang kepentingan dari negara-negara Teluk, tapi ini adalah kepentingan dari kehendak ekspansi dari negara Israel terhadap Iran. Oke, skenario terburuk apa Pak yang bisa terjadi kalau eskalasi penuh ini semakin tak terhindarkan? Akan terjadi perang dengan skala penuh yang keras di wilayah Teluk tentunya, dan tentu ini bukanlah sesuatu yang kita kehendaki bersama. Yang kita kehendaki bersama adalah perdamaian, dan sepertinya perdamaian sendiri itu kemudian sangat bergantung pada bagaimana pelemahan dari power Amerika Serikat. Artinya terkait dalam kondisi sekarang kita bisa melihat dukungan terhadap izin perang gitu. Baik dari Kongres gitu kan, maupun dari Senat semakin melemah. Juga kemudian kita melihat bahwa negara-negara yang sebelumnya adalah mitra yang sifatnya kuat, aliansi yang kuat, yang permanen dari Amerika Serikat pelan-pelan hengkang gitu. Nah, disinilah kemudian ada kalkulasi yang tadi saya utarakan tidak rasional dari Amerika Serikat. Karena kalau eskalasi ini terus ditingkatkan, maka kemudian yang rugi adalah Amerika Serikat. Kenapa Pak Amerika Serikat yang paling dirugikan? Iya, karena kemudian pertama kerugian secara ekonomi bahwa sampai sekarang ini sudah melemahkan kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat. Kedua, secara politik adalah semakin melemahnya aliansi-aliansi politik dan dukungan internasional terhadap Amerika Serikat, juga dengan dukungan terhadap Israel gitu. Dan ketiga, krisis ini itu juga akan membawa pada selain pelemahan ekonomi dan politik, juga pelemahan legitimasi pemerintahan Donald Trump di hadapan rakyat Amerika ataupun di hadapan kekuatan politik di internal Amerika Serikat ataupun juga di hadapan dari dunia internasional. Itulah mengapa bahwa tidak ada kepentingan dari Amerika Serikat ataupun juga kekuatan politik yang dominan di Amerika Serikat yang difasilitasi oleh perang ini, kecuali ini semata-mata terkait dengan bahwa Amerika Serikat terseret oleh kepentingan dari rezim Benjamin Netanyahu. Gitu. Nah, inilah yang dibuat bahwa ini semata-mata ambisi kekuasaan yang tidak dilandasi oleh kalkulasi-kalkulasi politik rasional. Oke. Terakhir Pak Erlangga, dari kacamata Anda, apa yang kemudian bisa meredam konflik di Timur Tengah saat ini? Saya pikir ketika kemudian ternyata Benjamin Netanyahu itu semakin mencoba menarik Donald Trump dan pemerintahan Amerika Serikat untuk masuk ke dalam pusaran perang, dan Donald Trump sendiri kemudian pemerintahannya tidak secara rasional kalkulatif menimbang hal ini, maka sebetulnya dari dulu saya utarakan bahwa penting tekanan-tekanan politik dan diplomasi internasional, terutama dari kekuatan-kekuatan dominan di level dunia, seperti Rusia, kemudian China, itu menekan Donald Trump untuk tidak melanjutkan ambisi ekspansif dalam perang ini, sehingga semakin isolir dan semakin lemahnya dukungan dan hegemoni Amerika Serikat, maka akan semakin lemah pula kemudian Amerika Serikat kehendaknya untuk terlibat dalam perang ini terus-menerus.
Tekanan politik ini adalah kunci dari upaya untuk mendorong perdamaian dunia. Oke Pak Erlangga, terima kasih banyak untuk Baik. analisa Anda di sore hari ini di Kabar Petang. Terima kasih, Ya. sehat selalu Pak Erlangga. Sama-sama Mbak Nadila, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, duel perebutan posisi ketiga antara Inggris dan Perancis dibanjiri banyak gol. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Babak final terepik Pesta Bola Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa, Argentina dan Spanyol. Satu laga, dua generasi. Debut terakhir Greatest All of Time, generasi lama Lionel Messi akan bertemu debut pertama bintang generasi baru Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Sudah bersama saya mantan penyerang legenda sepak bola Indonesia, Bung Peri Sandria. Bung Peri Sandria. Selamat sore Mas Andro, sehat ya? Kita alhamdulillah sehat, beberapa jam lagi kita akan nantikan bersama. Ini merupakan partai akhir puncak siapa yang akan meraih mahkota juara. Argentina mempertahankan gelar atau Spanyol pada edisi 2010 apakah terulang kembali di tahun 2026 ini. Kita akan tampilkan inilah dua figur striker yang selalu viral tapi malam nanti akan menjadi rival antara Yamal dan juga Messi. Ya. Bung Peri. Ya, kalau menurut saya di sini kalau kita mengingat sejarah lagi ya, seorang Messi ini pernah memandikan seorang bayi, yaitu Lamine Yamal. 2 dekade lalu. Dua dekade lalu. Nah, sekarang di pertandingan ini mereka ketemu, ya. Kalau kita bilang siapakah yang juara untuk malam nanti juara dunia ini? Kalau kita bicara Messi, dia adalah memang seorang bintang. Maupun dia di klub di Barcelona, maupun di Inter Miami. Ya, ini dititiskan ilmu Messi. Kalau kita bilang seorang dewa sepak bola, dititiskan kepada Lamine Yamal. Nah, malam ini ya Lamine Yamal berani nggak dia bermain-main menari-nari untuk melawan Argentina ini, untuk menghadapi seorang Messi. Dan di sini juga yang saya khawatirkan dari tim Spanyol, kalau dia respect dengan Messi, ini akan hancur. Idola saya nih, idola saya nih. Idola ya. Kalau idola saya Jerman ya. Udah duluan out ya. Ini kalau dia respect dengan Messi dalam pertandingan nanti malam, ini bahaya sekali buat tim Spanyol. Jangan bersimpati sama sekali ya. Jangan simpati. Ini turnamen. Di dalam turnamen besar ini, apalagi Piala Dunia, tidak ada yang namanya bintang itu di lapangan. Senioritas. Tidak ada senioritas. Ya kita bermain bola untuk tim kita. Bagaimana caranya tim Spanyol maupun tim Argentina bisa menjadi juara. Dan di sini juga agak sedikit beban buat tim Argentina karena dia mempertahankan gelar juara dunia. Dan yang dia lawan ini adalah bukan tim yang kaleng-kaleng. Ini tim yang juara Eropa di tahun 2024. Ya, ini harus berbahaya. Selama di turnamen ini Spanyol hanya cuma kebobolan 1. Berarti kita lihat pertahanan dari Spanyol sendiri ini hampir sempurna dibandingkan dengan Argentina yang selalu menang di extra time. Mayoritas pemain dari Barcelona kita tahu di lini pertahanan Spanyol bisa dikatakan benteng yang sangat kokoh ya. Betul. Bung Peri. Dan disiplin. Waktu lawan Prancis sedikit pun tidak ada celah untuk Mbappe dan Olise maupun Dembele, tidak ada celah untuk dia membuat sesuatu untuk cetak gol. Ini sangat disiplin sekali. Dan di sini juga yang saya suka dari permainan Rodri di lini tengah. Dia kuasai lini tengah. Inilah tim besar yang namanya Spanyol ini, tim yang penguasaan bolanya lebih bagus daripada Prancis yang kemarin kalah. Tapi kabarnya Scaloni sedang menyiapkan strategi untuk melumpuhkan urat nadi Spanyol. Rodri sebagai gelandang. Kalau nanti malam kita lihat dalam pertandingan siapa yang bisa memenangkan, ini adalah siapa yang bisa merebut perang di lini tengah. Gini kan. Karena di lini tengah Spanyol ini saya rasa tim Spanyol ini lebih kuat di penguasaan bola. Ya. Kita lihat kemarin lawan Prancis di lini tengah tidak apa-apa. Saya rasa untuk formasi mungkin di sini ada dibuat dari Argentina memakai satu gelandang bertahan. Sedangkan di Spanyol sini dengan 2 gelandang bertahan. Dan ini dipimpin oleh jenderal lapangan Rodri. Dan Rodri ini adalah seorang playmaker yang benar-benar jenius. Ya, baik dia mau menyerang ataupun bertahan. Kalau dia bisa memenangkan salah satu tim nanti malam ini di lini tengah, itu yang bisa memenangkan pertandingan. Kita hadirkan berikut ini merupakan materi pemain dengan formasi yang sama 4-4-2 dari Argentina. Di lini depan Alvarez, Messi, lini tengah ada Enzo, Alexter, Paredes dan juga De Paul. Ya, kalau saya lihat di sini formasi saya rasa ini bermain akan menyerang. Ya, Argentina bermain akan ofensif. Dan di sini juga Lionel Messi seorang bintang, dia pasti akan bermain akan membuka dari sayap. Dan di sini juga seorang Messi akan bertemu dengan Cucu Rula ya, yang pemain esentrik ya, yang punya rambut gondrong, tapi itu luar biasa, dia sebagai wingback.
Itulah namanya wingback. Pada saat dia menyerang, dia bantu menyerang. Pada saat dia bertahan, dia akan bertahan. Mungkin di sini fokus mereka adalah ke Messi. Tapi jangan banget fokus banget ke Messi. Ini juga berbahaya karena pemain yang lain akan muncul. Gitu. Oke, kita tampilkan berikut ini merupakan formasi dari Spanyol. Spanyol dengan strategi 4-2-3-1. 4-3-3 ini masih prediksi. Apakah 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kita tahu kemarin Oyarzabal, kemudian Olmo, umpan-umpannya semua sangat presisi. Ya, di sini juga saya lihat waktu lawan Prancis, Olmo dengan Rodri, dengan Oyarzabal ini sangat impresif sekali cara bermain bolanya. Nah, yang saya lihat kemarin waktu lawan Prancis, Yamal ini kurang berkembang main bolanya. Ya, lebih banyak asis ya, Bung ya? Belum ada asis. Dan cuma saya lihat kemarin Yamal tuh hanya bermain simpel gitu loh. Tidak menunjukkan kualitas dia sebagai pemain yang selalu dia menari-nari, yang selalu dia bisa lewatin 2 atau 3 orang seperti Messi. Ya, kebanyakan kemarin karena apa? Karena Spanyol ini tidak punya striker murni. Karena dia berharap dari 2 gelandang menyerang ini akan muncul masuk untuk membantu penyerangan. Di sini juga dari Olmo dengan Rodri, inilah 2 pemain ini yang mengatur tempo dan yang mengatur serangan. Tapi kita akui bahwa di lini belakang Spanyol ada Cucurella, Laporte, Cubarsí itu sangat luar biasa ya. Cubarsí dengan usia dengan 19 tahun yang hampir sama dengan Yamal, ini adalah pemain belakang yang luar biasa yang disiplin. Kemarin kita lihat begitu dia pergerakan dimanapun Mbappe tidak bisa apa-apa. Tackle-nya juga sangat bersih. Iya benar, bersih. Alhasil Mbappe juga bermain banyak keluar. Ini juga nanti permainan dari Cubarsí ini akan bisa bermain waktu lawan Prancis. Dan di sini juga Cucurella ini pemain yang unik ya, yang selalu membantu serangan, selalu bertahan dengan disiplin. Naik ke atas dan kembali dengan cepat ya, Bung Peri ya. Ini luar biasa kalau kita punya wingback yang seperti dia ini luar biasa banget ya. Dan, kemudian kita akan tampilkan inilah daftar pencetak gol sepanjang gelaran Pesta Bola Dunia 2026. Oyarzabal sangat produktif, kemudian disusul Porro, Merino, Ruiz, Baena dan juga Yamal. Ya, di sini juga saya juga suka ya dengan Pedro Porro nih ya. Dia sebagai pemain wingback sayap kanan, kemarin lawan Prancis dia luar biasa sekali ya. Dia bermain menyerang, bertahan juga bagus, disiplin. Di sini juga tiba-tiba dia muncul pada saat kebuntuan itu akan tidak bisa dipecahkan. Dia muncul sebagai pencetak gol terakhir waktu lawan Prancis punya. Inilah pemain-pemain yang harus diwaspadai oleh Albi Celeste Argentina yang sudah disiapkan oleh La Fuente. Kita akan tampilkan berikut ini merupakan daftar pencetak gol dari Argentina. Kalau Argentina ya siapa yang tidak kenal, yang menguasai dan sepertinya tapi sudah tersaingi oleh Mbappe. Ya, sekarang kalau lihat kita untuk top scorer punya Lionel Messi masih 8, di sini juga Mbappe sudah 10 ya. Betul. Tapi saya rasa mungkin di saya seorang Lionel Messi mungkin dia tidak hanya memburu gelar sebagai pemain top skor, dan dia juga mau mempertahankan sebagai juara bertahan Piala Dunia ini. Kado manis mungkin buat Messi apabila mereka bisa juara dan Lionel sebagai top scorernya, ini kado termanis pada saat di ujung usia dia. Double ya sebagai last dance-nya Messi, tapi kita lihat kemarin Enzo Fernandez tendangan-tendangan dari luar kotak penalti selalu presisi, terus bereksperimen sampai akhirnya kebobolan. Ya, Enzo ini adalah pemain yang luar biasa. Pada saat striker tidak bisa membuat gol, dia memecahkan kebuntuan, dia masuk dari second lane. Kemarin contoh dia bisa buat gol dari lapangan tengah waktu lawan Inggris yang diberikan oleh Messi. Inilah gol yang namanya gol kesetan gitu ya. Tendangan kuat, tipe-tipe Batistuta juga. Memang ada seorang seperti gitu pemain harus ada. Kayak dulu Batistuta mungkin. Batistuta benar. Betul. Kita sekarang tampilkan ini merupakan rekor statistik duel antara Spanyol dan juga Argentina, meski kami tidak merangkum semuanya, paling tidak ada 10 pertemuan terakhir. Tapi kalau secara total, sepertinya tidak terlalu terpaut jauh ya, Bung Peri? Ya, sepertinya pertemuan rekor mereka berdua ini, dua tim ini, mereka bertemu 14 kali pertandingan, 6 diantaranya sama-sama mereka meraih kemenangan dan sisanya draw. Pernah juga hasil yang cukup signifikan, Spanyol pernah menggilas Argentina dengan skor telak 6-1, tapi Argentina pernah menekuk Spanyol 4-1 di Buenos Aires. Ya. Jadi kalau nggak salah pada saat persahabatan ini sangat unik sekali ya. Tapi kita lihat di pertandingan sekarang ini, mampukah Argentina ataupun Spanyol meraih kemenangan di tahun-tahun sebelumnya? Oke, tapi secara skor apakah mungkin tercipta seperti perebutan juara ketiga, Bung Peri? 10 gol. Kalau babak pertama udah 4-0 tuh kan. Prancis Inggris mungkin tidak mirip-mirip itu polanya atau? Ya, saya rasa untuk pertandingan nanti malam saya rasa
tidak seperti pertandingan yang sudah lewat ya, bisa terjadi 10 gol. Ini juga kita bicara, ini masih ada tanda kutip nih ya. Yang mudah-mudahan pertandingan ini yang penting kita lihat seru, menarik, dan ini pertandingan yang benar-benar krusial. Tapi sampai skenario babak penalti seperti 4 tahun lalu akan tercipta itu? Saya rasa kalau untuk pertandingan La Fuente hanya di Pesta Bola Dunia. Kita tunggu bersama ya. Oke, siapkan kopi ya. Siap begadang. Bung Peri Sandria. Terima kasih sudah hadir di Kabar Petang TV One. Pemirsa, pabrik sendal di Karanganyar, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Api berkobar hebat membakar gudang dan ruang produksi sendal. Asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit setelah kebakaran terjadi di pabrik sendal yang berada di Jalan Karanganyar Sragen, Kecamatan Kebak Keramat, Karanganyar. Api menghanguskan gudang dan tempat produksi sendal yang berada berdampingan di komplek pabrik. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Karanganyar, Sragen, Solo, dan kabupaten di sekitarnya dikerahkan untuk memadamkan api. Titik api pertama kali terlihat di area pembuatan sendal dan penyimpanan biji plastik sebagai bahan baku, maksud kami. Setelah berjibaku sekitar 3 jam, petugas akhirnya berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke lingkungan sekitar. Proses pendinginan pun telah dilakukan petugas pemadam kebakaran. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, Kamar Dagang Indonesia bersama Kadin Jakarta menggelar 125 stand UMKM untuk menonton bareng final Pesta Bola Dunia di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri dan Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi meninjau stand UMKM ini. Kadin berharap dengan adanya stand UMKM ini dapat menaikkan perekonomian di sektor UMKM. Selain stand yang telah disediakan, acara nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat ini juga bisa berdampak positif bagi para pedagang kecil yang ada di sekitar lapangan Banteng. Diperkirakan lebih dari 5.000 orang akan nonton bareng final Pesta Bola Dunia antara Spanyol melawan Argentina Senin dini hari nanti. Untuk itu, Kadin Jakarta bersama Kadin Indonesia menggelar 125 stand atau tenan makanan. Dari 125 stand UMKM itu, 100 stand dari Kadin, 25 stand kerjasama dengan swasta. Karena siapapun pemenangnya, entah Argentina atau Spanyol, yang menang adalah teman-teman UMKM di sini di bawah binaan Kadin DKI Jakarta. Ada 125 UMKM yang ada di sini, makanan enak-enak, tapi kita mesti menangkan diri, kalau tidak semuanya kita mau. Tapi sekali lagi inilah fungsi utama daripada Kadin. Kadin Indonesia secara menyeluruh yang 8 provinsi dengan asosiasi himpunannya, tapi Kadin DKI Jakarta ini yang fokus untuk membina seluruh pengusaha baik swasta, BUMN, koperasi, UMKM, dan ini terbukti bahwa setiap ada kesempatan, apalagi World Cup 4 tahunan sekali, ini langsung digerakkan perekonomian dengan mengajak teman-teman UMKM. Jadi ada 5.000-an orang akan hadir, tempatnya bagus sekali. Terima kasih kepada TVRI, TNI, Polri, dan Pemda DKI. Ya. Dini hari nanti pertandingan siapa juara bola dunia antara Spanyol melawan Argentina digelar. Sejumlah tempat di daerah menggelar acara nonton bareng final Pesta Bola Dunia. Kita akan pantau langsung bersama dengan tim TV One di sejumlah lokasi acara nonton bareng. Di lapangan Banteng, Jakarta ada Yolanda Caniago, di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat ada Vanessa Liu, dan di Makassar, Sulawesi Selatan ada Syamsul Marif. Kita ke Makassar terlebih dahulu. Syamsul, selamat sore, bagaimana suasana persiapan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di sana? Baik, petang Nadila, Saleh, dan pemirsa, tentunya malam nanti inilah malam pembuktian siapakah yang lebih jago antara Argentina melawan Spanyol. Dan tentunya di Pesta Bola Dunia ini, momen-momen ini tentunya tidak akan ditinggalkan oleh warga Makassar. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi nantinya akan menggelar acara nonton bareng. Bisa dilihat di belakang saya ini, di sini tadi sudah banyak warga, sudah banyak orang yang mendaftarkan dirinya untuk mengikuti acara nonton bareng yang akan digelar di tempat ini. Dan tentunya tidak hanya di sini saja, namun ada beberapa lokasi lainnya nantinya yang akan menjadi pusat dari
pusat kemeriahan warga-warga Kota Makassar untuk menyaksikan laga pembuktian antara asuhan Lionel Scaloni melawan asuhan Luis de la Fuente. Tentunya ini juga akan menjadi pembuktian Messi bersama dengan Martinez. Siapa yang lebih jago antara Messi dan Martinez melawan tim dari Yamal dan Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang saat ini masih bisa mempertahankan gawangnya untuk tidak kebobolan. Sementara Argentina sudah pernah kebobolan. Namun laga nanti malam ini akan menjadi laga pembuktian siapakah di antara kedua tim ini yang lebih hebat dan bisa memegang trofi Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali ini. Dan tentunya sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan di beberapa lokasi. Mereka biasanya umumnya memasang layar besar seperti itu untuk dipasang di lokasi-lokasi nonton bareng nantinya. Dan habis ini saya masih akan mengunjungi beberapa lokasi lainnya yang saat ini sudah melakukan persiapan nonton bola, salah satunya dengan lokasi nonton bola Kadin nantinya. Itu dulu, Nadila Saleh dan Makassar, kembalikan dari studio. Oke, Syamsul Marif, terima kasih laporan langsung. Kita juga akan memantau bagaimana persiapan di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat. Ada Vanessa. Vanessa, selamat sore. Suasana di sana, silakan. Ya, selamat sore Nadila dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Kompleks Stadion Patriot Kota Bekasi. Saat ini saya sudah berada di area GOR, tepatnya untuk melihat bagaimana persiapan para panitia untuk nanti mengadakan nobar atau nonton bareng persiapan final pesta sepak bola dunia yang akan mempertemukan tim Argentina dan juga tim Spanyol di dini hari nanti. Untuk saat ini di area stadion sendiri di Kota Bekasi, suasananya masih dalam rangka persiapan. Para panitia di belakang saya terlihat sedang menyiapkan alat-alat seperti layar LED dan juga sound system serta beberapa area lainnya yang akan digunakan bagi para penonton untuk nobar bersama di malam hari nanti. Dan mungkin mengingat jam penayangan pertandingan sendiri di malam ini masih ada beberapa jam lagi, belum ada banyak masyarakat atau warga yang berkumpul di area stadion untuk menunggu persiapan nobar. Namun terlihat para panitia sudah mulai mengecek sound system dan juga alat-alat yang digunakan untuk nobar malam nanti. Dan juga untuk area GOR sendiri hingga saat ini masih dipergunakan warga untuk berolahraga seperti biasa, di mana juga di laga final nanti malam ini diprediksi akan menyajikan pertandingan yang cukup sengit antara Spanyol dan juga Argentina, karena Spanyol dan Argentina ini seperti kita tahu telah bersama-sama menembus final setelah menampilkan performa yang impresif sepanjang turnamen kemarin. Dan tak heran jika antusiasme masyarakat di Indonesia sendiri juga cukup tinggi untuk bersama-sama menonton acara nonton bareng di malam hari ini. Dan panitia juga mengimbau masyarakat yang akan hadir agar datang lebih awal atau tepatnya sekitar 1-2 jam sebelum kick off dimulai untuk menghindari penumpukan atau kepadatan pengunjung yang akan datang ke area sekitar stadion. Kita akan nantikan bagaimana antusiasme masyarakat malam ini, Nadila dan juga pemirsa. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Oke, sejumlah persiapan telah dilakukan di Stadion Patriot. Terima kasih Vanessa Liu. Kita juga akan memantau bagaimana situasi di lapangan Banteng bersama dengan rekan kami Yolanda Caniago. Tapi Yolanda tahan dulu informasinya karena kita akan sampaikan informasi yang sejenak berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Petang. Sejumlah lokasi acara nonton bareng Pesta Bola Dunia 2026 akan digelar malam hari ini. Di lapangan Banteng sudah ada rekan kami, Yolanda Caniago. Iya, kita langsung pantau suasana di sana. Yolanda, silakan informasi Anda. Ya baik, selamat sore Nadila, Andro dan juga pemirsa. Ini sudah mendekati beberapa jam lagi di mana akan ada pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol. Tentunya tidak lengkap ya kalau tidak ada agenda nonton bareng atau nobar. Dan saat ini saya sedang berada di lapangan Banteng Jakarta, di mana di lapangan Banteng ini nantinya akan diselenggarakan nonton bareng pertandingan partai final antara Argentina melawan Spanyol yang nantinya akan berlangsung pukul
pukul 2 dini hari. Dan tidak hanya itu, di lapangan Banteng Jakarta ini seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda, terlihat ramai tentunya. Tidak hanya oleh pecinta sepak bola, namun penuh dengan muda-mudi, kemudian juga keluarga yang ingin merasakan atau ikut merasakan euforia pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol. Dan nantinya di lapangan Banteng ini akan ada videotron atau layar besar seperti itu yang menampilkan pertandingan secara langsung, kemudian juga disupport dengan layar-layar pendukung lainnya agar masyarakat yang hadir di lapangan Banteng Jakarta ini tetap bisa melihat nih dengan jelas bagaimana kehebatan tim-tim tersebut dalam pertandingan yang berlangsung. Tidak hanya itu, di sini juga ada hiburan seperti musik dari band-band ibu kota ternama, salah satunya ada Armada, kemudian juga ada Tip X dan band-band lain tentunya yang menghibur masyarakat yang hadir, yang datang ke lapangan Banteng Jakarta Pusat. Selain itu juga ada booth-booth atau tenan-tenan nih yang disediakan di lapangan Banteng. Ini menjual minuman, kemudian juga makanan, merchandise serta barang-barang lain yang menarik untuk dinikmati tentunya oleh masyarakat yang datang ke lapangan Banteng pada malam hari ini. Tidak hanya itu, pertandingan atau nobar malam hari ini nantinya akan hadir Gubernur Jakarta, kemudian juga Wakil Gubernur Jakarta, ada juga Kasat TNI AD, selain itu juga ada dan juga Direktur milik Haksiar seperti itu ya. Nantinya nobar ini akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jika dapat dilihat nih sudah banyak sekali nih masyarakat yang hadir untuk sekedar berduduk-duduk menunggu pertandingan dimulai atau sekedar menunggu hiburan musik dimulai. Kemudian juga banyak sekali yang membawa anak untuk sekalian berlibur seperti itu ya, bermain, menunggu bagaimana pertandingan antara Spanyol dan Argentina nanti malam berlangsung. Dan jika dapat dilihat bagaimana keramaian antusias yang dirasakan oleh masyarakat sore hari ini, tentunya sama-sama menunggu nih bagaimana hasil dari pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol. Kalau saya sih pegang Babang Messi ya. Kalau di studio seperti apa? Kembali ke studio. Ya, kalau Bang Andro apa di Bang Andro megangnya? Jelas, ini jersey gue ya. Oh, ternyata Bang Spanyol. Bang Andro Spanyol. Waduh. Terlihat nanti malam ya di lantai Caniago ya. Pemirsa, pertunjukan ratusan drone menerangi langit New Jersey, Amerika Serikat menjelang final Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol. Pertunjukan drone digelar di Liberty State Park, Jersey City, dengan latar cakrawala Manhattan yang menambah semarak suasana menjelang partai pamungkas Pesta Bola Dunia. Ratusan drone membentuk berbagai gambar ikonik mulai dari maskot Piala Dunia, trofi, logo turnamen bola resmi, hingga patung Liberty yang menjadi simbol Amerika Serikat. Ini merupakan pertunjukan drone kedua di lokasi tersebut setelah penampilan pertama digelar usai Argentina memastikan tiket ke final dengan mengalahkan Inggris. Kita sudah sampai di penghujung Kabar Petang. Megang siapa? Nadila? Saya Spanyol. Sama-sama Jadi Spanyol. kita sama-sama. Kita tunggu malam hari ini seperti apa, siapa yang akan meraih trofi juara Pesta Bola Dunia. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Nadila Salim mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang didukung oleh